Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kembali saya menjumpai saudara untuk menyampaikan sebuah renungan singkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan di mana saat ini kami kembali mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Firman-Mu ini dapat mengajar setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan menghakimi. Nah, jangan menghakimi mungkin seringkali kita dengar ya saudara ya di khotbah-khotbah pendeta. Tapi dalam mempraktekannya ternyata rasanya sulit. Karena sifat manusia pada dasarnya adalah mereka lebih senang membicarakan tentang orang lain, menilai tentang orang lain, tapi rasanya sulit untuk menilai diri sendiri. Nah, kita sama-sama belajar tentang jangan menghakimi ini, saudara. Yang pertama adalah mengapa kita tidak boleh menghakimi? Yang pertama karena penghakiman adalah otoritasnya Tuhan. Ya, penghakiman adalah otoritasnya Tuhan. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 saudara, Tuhan berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Bapa telah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi hakim yang adil bagi seluruh umat manusia. Itu yang harus benar-benar kita pahami saudara, yang benar-benar kita yakini dengan sungguh-sungguh. Jadi Kristus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tapi Dia juga menjadi hakim yang adil, di mana kelak di hari terakhir kita semua umat manusia akan menghadap yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dan Kristus akan menghakimi seluruh manusia dengan adil, saudara. Di dalam kitab Matius bahkan dikatakan, disampaikan bahwa tercatat di sana bahwa kelak hari terakhir Tuhan Yesus akan memisahkan antara kambing dengan domba. Nah, lain kali saya akan sampaikan firman Tuhan tentang hal tersebut saudara ya. Bagaimana di dalam satu perikop ini saudara benar-benar dapat melihat bahwa ketika Tuhan mengadili hal-hal apa saja yang Tuhan lihat ketika itu. Nah saudara, kembali lagi kepada firman jangan menghakimi ini. Banyak kali orang-orang merasa ketika mereka merasa diri mereka sudah yang paling benar, mereka merasa memiliki hak untuk menghakimi orang lain. Sedangkan itu bukan hak manusia sama sekali. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita tidak boleh mengambil otoritas yang memang itu adalah haknya Tuhan. Itu adalah apa yang harus Kristus kerjakan kelak ketika di hari terakhir nanti, saudara. Ini yang pertama. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita dihakimi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menghakimi setiap manusia dengan adil, saudara. Apa patokannya? Itu semuanya ya berhubungan dengan firman Tuhan, semuanya berhubungan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi hukumnya itu semuanya tertulis di dalam Alkitab. Semua hukum-hukum Tuhan, semua peraturan-peraturan Tuhan. Jadi ketika Kristus menghakimi, segala sesuatunya berdasarkan apa yang telah Dia sampaikan. Ya, sama seperti ketika kita berjalan di jalan raya, saudara. Apakah kita berjalan kaki, menyetir motor, mengendarai motor, atau menyetir mobil, saudaraku. Ada peraturan-peraturan, ada hukum-hukum yang berlaku. Dan ketika kita melanggar, contoh misalnya ketika polisi menilang kita, ada misalnya ada rambu S dicoret gitu ya. Lalu kita stop, kita berhenti di situ. Lalu tidak lama polisi datang lalu menilang kita. Lalu kita berkata, "Loh, kenapa saya ditilang?" Ada rambunya Pak, ada hukumnya, ya kan? Kalau mobil, kendaraan berhenti di depan rambu S yang dicoret, artinya Bapak melanggar peraturan lalu lintas, Bapak melanggar hukum yang berlaku, sehingga Bapak harus ditilang.
Kan seperti itu saudara. Nah, ketika akhirnya kita harus masuk ke pengadilan, lalu kita mengikuti tata cara aturan yang berlaku, baru SIM kita dikembalikan. Itulah peraturan menurut apa dunia. Nah, sekarang kembali lagi gitu, apa yang tertulis di dalam Alkitab, kalau memang dilanggar, segala sesuatunya dilanggar, saudara, kita tidak perlu lagi bertanya, loh Tuhan kenapa aku diadili? Ya karena memang engkau melanggar apa yang telah tertulis dalam firman-Ku. Kita tidak bisa bertanya lagi sama Tuhan, loh firman yang mana Tuhan? Kita tidak bisa berkata seperti itu. Mengapa? Karena segala sesuatunya semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya selama kita hidup di dunia, firman inilah yang harus benar-benar kita pahami dengan benar, dan firman ini yang menguasai kita. Sehingga setiap kali kita melangkah, kita berdasarkan apa kata firman Tuhan. Itu yang paling penting saudaraku. Sehingga ketika kita menghadap tata pengadilan Kristus nanti, kita tidak seperti orang yang bingung, tapi kita siap sedia. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ada aturannya. Jadi segala sesuatu ada konsekuensinya. Ketika kita taat sama apa kata Tuhan, sama peraturan-peraturannya Tuhan, sama hukum-hukumnya Tuhan, maka berkat akan menyertai kita. Dan sebaliknya ketika kita melanggarnya, ya sudah pasti kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, ketika kita menghadap tata pengadilan Kristus, ketika Kristus menghakimi kita, segala sesuatu atau ketaatan kita selama kita hidup di dunia, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak taat atau tidak menuruti apa kata firman Tuhan, maka kita akan binasa selama-lamanya di dalam neraka. Itu adalah hal yang terakhir saudaraku, ketika Tuhan menghakimi setiap manusia. Nah yang kedua saudara, mengapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Yang kedua adalah karena tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan menciptakan manusia serupa gambar Tuhan, tapi karena dosa manusia akhirnya kehilangan itu semua. Manusia yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga Kristus mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita semua. Kita tahu itu semua saudaraku. Nah kenapa kalau kita menyadari akan hal itu, berarti kita menyadari bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya kesalahan. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, tapi sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Sebab Kristus katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah oleh sebab itu saudaraku, kita lihat sama-sama di dalam Matius 7 ayat yang ketiga, 4, dan 5. Demikianlah firman Tuhan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah saudara, dari ayat ini jelas sekali saudaraku. Seringkali kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok yang lebih besar dari selumbar, kita tidak bisa melihat apa yang ada di mata kita. Nah firman ini atau Tuhan sedang mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan sendiri loh yang menyampaikan firman Tuhan ini saudara di dalam Matius 7. Nah Tuhan sedang mengingatkan bahwa sebelum engkau menunjuk kepada saudaramu, sebelum engkau memberikan penghakiman pada saudaramu, karena mungkin engkau merasa berhak dan sebagainya saudara ya, seperti tadi yang sudah sampaikan di awal, kita lihat dulu. Sebelum kita menyatakan kesalahan orang lain, kita lihat dulu apakah kita sudah bersih dalam hal itu. Contoh misalnya, ketika kita mau menegur anak kita misalnya, jangan berbohong ya nak, begini. Tapi kita lihat dulu apakah kita masih jadi orang yang suka bohong. Ya kan, karena kalau tidak seperti itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Itu akan kena kepada kita sendiri apa yang kita katakan. Jadi kita lihat dulu kesalahan yang ada pada balok yang ada di depan mata kita, kesalahan yang ada di depan mata kita, kesalahan yang kita buat, kita bersihkan dulu, baru kita bisa membersihkan orang lain. Bagaimana kita bisa membersihkan luka orang lain kalau luka kita sendiri belum sembuh, belum kita bersihkan. Ya, seperti itu saudaraku. Bagaimana engkau mau membantu orang lain membersihkan rumah mereka kalau rumah kita sendiri belum kita bersihkan? Jadi diri kita sendiri dulu yang kita bersihkan. Nah, kembali lagi saudaraku, kita tidak boleh menilai orang lain dari kekurangan mereka. Kita tidak boleh menilai orang lain hanya dari kesalahan yang mereka buat. Ini sifat manusia, saudara. Tapi sebaliknya,
Kita lihat kebaikan-kebaikan mereka. Kita lihat dulu kelebihan-kelebihan mereka. Supaya apa? Supaya kita dapat berdamai dengan orang lain. Supaya ketika mereka buat kesalahan, kita tidak langsung memusuhi orang tersebut. Tapi sebaliknya, kita dapat menegur mereka dengan kasih. Mother Teresa mengatakan bahwa orang yang lebih banyak menghakimi, mereka jadi tidak bisa mengasihi orang lain. Nah, kita harus lebih mendahulukan kasih tersebut, saudara. Nah, ketika kita tidak sibuk menghakimi, maka kita harus lebih sibuk lagi mengasihi. Iya kan? Jangan dibalik, saudara. Jangan kita lebih sering menghakimi orang lain, tapi kita lupa caranya mengasihi orang tersebut. Ya. Dan kalau misalnya, jadi bagaimana Bu kalau saudara kita melakukan kesalahan atau teman atau sahabat kita ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menegur mereka dengan kasih. Ya, apa bedanya menghakimi dengan menegur? Kalau menghakimi, engkau seperti hanya menyatakan kesalahan saja. Kamu tuh begini. Tapi tidak ada didikan di dalamnya, tidak ada masukan yang positif di dalamnya. Engkau hanya menjudge orang tersebut gitu. Isinya hanya penghakiman demi penghakiman. Isinya hanya membicarakan tentang kesalahan orang itu saja. Tapi kalau menegur saudara ketika saudara mengatakannya juga beda. Orang yang menghakimi dengan menegur, saudara akan menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan baik. Kamu tahu nggak kesalahan kamu tuh di sini. Nah, kenapa kamu nggak melakukan ini? Jadi kita kasih nasihat. Ketika kita menegur, bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi kita juga menasihati mereka. Bukan karena kita merasa lebih benar atau lebih baik, tapi karena kita mengasihi mereka dan kita tidak ingin mereka salah jalan terus-menerus, saudara. Nah, saudara menegur dengan kasih ini, kita sama-sama melihat bahwa ketika kita menegur, kita bertujuan untuk membuat mereka insyaf kembali, atau sadar kembali, atau membuat mereka untuk bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang salah. Di dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6, saudara, dikatakan seperti ini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal katakan lebih baik kita menegur daripada kita diam-diam mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, ya kita harus menegur. Ya, itu bukti kasih kita. Jadi ketika kita menegur, mungkin di ayat 6 dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik. Memukul di sini bukan berarti kita pukul pakai kayu atau rotan, saudara, bukan. Memukul di sini artinya menegur dan benar-benar membuat mereka sadar gitu. Seperti membuat membuat mereka sadar gitu, saudara. Contoh misalnya analogi seperti ini. Ketika kita melihat teman kita hampir jatuh di jurang, saudara, nggak mungkin kan kita dorong atau kita biarkan dia. Kita tarik dia sekencang mungkin, tangan kita tarik. Mungkin ketika itu dia rasanya sakit. Tangannya mungkin bisa merah dan keseleo dan sebagainya karena kita tarik dengan kencang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka tidak jatuh. Teman kita itu tidak jatuh. Ini adalah maksud menegur dengan kasih tersebut, saudara. Jadi daripada teman kita jatuh semakin ke dalam pergaulan yang salah mungkin, atau ke dalam pergaulan atau situasi yang semakin membuat dia terpuruk, lebih baik kita tegur dengan kasih. Mungkin teguran kita rasanya keras bagi mereka. Mungkin ketika mereka mendengar, mereka menolak itu. Tidak apa-apa. Yang penting tugas kita hanyalah menegur, menasehati orang ketika berbuat salah. Masalah orang itu mau terima atau tidak bukan urusan kita lagi. Masalah orang itu mau berubah atau tidak bukan tugas kita lagi. Karena kita hanyalah dapat menegur dengan kasih. Tugas kita hanyalah menasehati, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, teman, sahabat, dan saudara kita. Tetapi yang namanya perubahan itu lahir dari dalam diri mereka sendiri. Ketika mereka memang mendengar nasihat kita, mereka mau ditegur, mereka mau diubahkan, mereka harus datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengubahkan hidup mereka. Sebab Tuhanlah yang menciptakan mereka. Jadi hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan orang-orang tersebut, saudara. Nah, demikianlah saudaraku yang dapat saya sampaikan mengenai hal penghakiman ini. Jadi kita harus dapat membedakan mana penghakiman, mana menegur dengan kasih. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Tuhan, agar kami sungguh-sungguh tidak menghakimi dalam kehidupan kami, tetapi mengembalikan itu semua menjadi otoritas kuasa Tuhan. Aku juga berdoa untuk setiap umat-Mu Bapa, dalam setiap pergumulan hidup mereka, masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan Yesus berikan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.